melihat pertemuan terakhir Inter dengan wakil Inggris lawan Liverpool musim lalu. Inter Milan akan menghadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023 pada Minggu 11 Juni 2023. Final ini akan digelar di Ataturk Olympic Stadium Istanbul, Turki. Pertemuan terakhir Inter Milan dengan wakil Inggris adalah melawan Liverpool musim lalu. Waktu itu, mereka bertemu di babak 16 besar, di mana Inter gagal melewati Liverpool. Pada leg pertama di Italia, Inter kalah 0-2. Gol Liverpool dicetak oleh Roberto Firmino di menit ke-75 dan Mohamed Salah di menit ke-83. Inter Milan menang 1-0 di Inggris pada leg kedua berkat gol tunggal Lautaro Martinez pada menit ke-62. Namun, itu tak cukup buat mereka. Pasukan Simone Inzaghi tersingkir karena kalah agregat 1-2. Musim lalu, Inter Milan dikandaskan Liverpool di babak 16 besar. Musim ini, Inter sanggup melangkah lebih jauh yakni sampai final. Wakil Inggris yang dihadapi Inter Milan di final nanti jauh lebih berat, yaitu Manchester City, yang begitu superior musim ini. Tim asuhan Josep Guardiola tersebut telah meraih gelar Premier League dan Piala FA. Jika bisa juara Liga Champions yang pertama dalam sejarah mereka, maka impian treble Manchester City akan jadi kenyataan. Mereka bisa menjadi klub Inggris kedua yang meraih prestasi ini, menyamai pencapaian sang rival sekota Manchester United musim 1998-1999 silam. Mampukah Inter peraih treble 2009-2010 dan pemilik 3 gelar Liga Champions ini menghentikannya? Federico Di Marco, mesin asis di sektor kiri Inter Milan yang harus diwaspadai Manchester City. Manchester City akan menghadapi Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Salah satu pemain yang perlu diwaspadai oleh Manchester City adalah Federico Di Marco. Bek sayap kiri 25 tahun Italia tersebut merupakan salah satu pemain paling penting di skuad Nerazzurri. Dia adalah mesin asis. Di Liga Champions musim ini, Manchester City memiliki pemimpin daftar top asis, yakni Kevin De Bruyne yang sudah mengemas 7 asis. Inter juga punya jagoannya sendiri yaitu Di Marco yang telah merancang 5 buah asis. Federico Di Marco telah menyumbang 5 asis dalam 10 penampilan untuk Inter di Liga Champions musim ini. Termasuk diantaranya adalah 2 asis ketika melawan Benfica di perempat final. Selain itu, dia juga berkontribusi besar dalam derby kontra AC Milan di semifinal. Di Marco memang belum mencetak gol untuk Inter di Liga Champions musim ini. Namun, keberadaannya sebagai mesin asis di sektor kiri Nerazzurri benar-benar harus diwaspadai oleh Manchester City di final nanti. Manchester City harus mewaspadainya. Jika dibiarkan bebas, Di Marco bisa dengan leluasa mengirim bola-bola matang buat para pemain Inter di lini depan. Renungkan kegalauan David De Gea, lihat situasinya di Manchester United. Kiper Manchester United David De Gea mengunggah foto dirinya sedang berlibur di tengah ketidakpastian masa depannya di klub Inggris tersebut. Dengan berakhirnya musim 2022-2023 bagi Manchester United, menyusul kekalahan tipis mereka dari rival sekota Manchester City di final Piala FA, David De Gea telah pergi berlibur untuk merealisasikan tubuh dan pikirannya. Dia mengunggah video di Instagram pribadinya yang sedang menikmati laut di bawah sinar matahari dengan keterangan, kontrak De Gea dengan United akan habis pada akhir Juni. Dengan kiper asal Spanyol tersebut dilaporkan menyetujui perpanjangan kontrak 2 tahun dengan Setan Merah, meskipun ada minat dari klub-klub Arab Saudi. Namun kedua belah pihak belum menandatangani kontrak baru karena Setan Merah sedang dalam proses pengambil alihan oleh pemilik baru, yang membuat masa depan De Gea dalam ketidakpastian. Sang penjaga gawang akan berharap untuk menyelesaikan kegalauan masa depannya segera dan melanjutkan karirnya dengan Setan Merah 2 tahun lagi. Mari berangkat ke arah baru. Eng Postecoglou kirim pesan buat fans Tottenham Hotspur. Manajer anyar Spurs Engs menegaskan bahwa dirinya akan berusaha maksimal demi membawa klub ke arah yang lebih baik.
Tottenham telah menunjuk Eng sebagai manajer baru klub setelah pemecatan Antonio Conte bulan Maret lalu. Dengan Cristiano Stellini dan Ryan Mason sempat mengisi sebagai manajer interim. Ahli taktik asal Yunani tersebut langsung berjanji bahwa dirinya bakal berjuang untuk bisa membawa The Lilywhites menuju ke arah yang lebih baik musim depan. Eng sebelumnya menjabat sebagai manajer Celtic, di mana dia telah mempersembahkan 5 gelar selama 2 tahun menjabat di klub Skotlandia tersebut. Dan kini di Spurs, tugas berat akan menanti pria berusia 57 tahun tersebut. Dengan ia diharapkan bisa mengangkat performa The Lilywhites yang gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan setelah finish di urutan 8 pada Liga Premier 2022-2023. Tetapi sebelum memulai pekerjaannya di lapangan, Eng akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan di ruang ganti. Dengan ia harus meyakinkan Harry Kane untuk bertahan di klub serta mencari pengganti Hugo Lloris yang kemungkinan besar akan pergi di musim panas ini. Manchester City datang ke final Liga Champions bagai tsunami. Apakah Inter Milan mampu meredam atau ikut tergulung? Menjelang pertandingan final UCL, skuad asuhan Pep Guardiola tampil sensasional untuk mengunci 2 trofi domestik dan berpotensi treble winners. Finalis Liga Champions 2022-2023 Manchester City dan Inter Milan dipastikan telah menuntaskan seluruh pertandingan musim ini kecuali partai puncak untuk memperebutkan trofi si kuping lebar di Istanbul, Turki pada hari Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City dan Inter sama-sama menutup kompetisi domestik mereka dengan memuaskan. Tetapi skuad asuhan Pep Guardiola terlihat jauh lebih impresif dengan sukses merengkuh 2 trofi terbesar di Inggris, yaitu Liga Premier Inggris dan Piala FA. Keberhasilan itu membuat Manchester City saat ini diambang status treble winners jika sukses memenangkan final Liga Champions. Hal tersebut akan menjadi motivasi tambahan, selain keinginan Citizen mengangkat trofi UCL untuk pertama kali dalam sejarah klub. Manchester City dan Inter Milan sama-sama meraih gelar juara di Piala Domestik dengan Citizen merengkuh Piala FA dengan menggandaskan Manchester United dengan skor 2-1. Sementara La Benemata menumpas Fiorentina dengan skor identik. Ya, semua tahu Pep Guardiola adalah seorang jenius sepak bola yang dibekali dengan dana tak terbatas, sehingga mampu mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan racikannya di atas lapangan. Dengan kombinasi itu, sangat sulit menghentikan skuad besutan Guardiola yang kini telah meraih gelar Liga Premier Inggris ketiga secara beruntun. Namun, Inter Milan bisa berharap pada Simone Inzaghi yang bisa dibilang jenius dalam turnamen. Semenjak beralih profesi menjadi pelatih kepala pada 7 tahun silam, ia sudah mengoleksi 7 trofi yang semuanya bukan trofi Liga, yaitu 3 Coppa Italia, termasuk 2 gelar beruntun bersama Inter Milan dan 4 trofi Supercoppa Italia. Sofyan Amrabat diminati Barcelona, Fiorentina tetapkan harga segini. Tim Katalan dilaporkan berminat untuk merekrut bintang Maroko di Piala Dunia, dan Fiorentina juga telah menetapkan harga untuk sang pemain. Barcelona tampaknya mendapat kabar baik dari salah satu pemain incaran mereka, Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Pemain yang membintangi Maroko di Piala Dunia 2022 tersebut telah dikaitkan dengan tim Katalan sejak awal tahun ini, tetapi kepindahannya tidak pernah terjadi. Terbaru, Marca melaporkan bahwa kegagalan Fiorentina mengamankan tempat di kompetisi Eropa musim depan telah membuka pintu bagi Barca yang bakal tampil di Liga Champions setelah menjuarai La Liga. Blaugrana sekarang akan membuka pembicaraan dengan biaya yang lebih rendah dari awal tahun ini. Dengan mereka berpotensi bisa merekrut Amrabat dengan biaya 20 juta euro jika bergerak cepat karena sang gelandang telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Fiorentina. Tetapi Barca akan menghadapi persaingan serius untuk mendapatkan tanda tangan Amrabat. Raksasa Liga Premier Manchester United dilaporkan juga berada di jalur untuk mendapatkan jasa sang pemain. Lautaro Martinez diburu. Chelsea dan Real Madrid berebut gayet bintang Inter Milan. Chelsea dan Real Madrid bersiap untuk bertarung memperebutkan striker Inter Milan Lautaro Martinez. Demikian dilaporkan. Lautaro Martinez termasuk dalam daftar target transfer Chelsea di musim panas ini karena mereka berencana untuk mencari striker baru. Demikian laporan dari The Times.
Namun Real Madrid juga melihat sang striker sebagai rekrutan potensial setelah mereka ditinggal Karim Benzema yang hengkang ke klub Arab Saudi Al Ittihad. Manajer baru Chelsea Mauricio Pochettino telah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun tersebut dan ia telah tampil baik bersama Romelu Lukaku yang akan kembali ke Stamford Bridge musim panas ini. Selain Martinez, Madrid juga mengincar penyerang The Blues Kai Havertz. Dan Chelsea mungkin bersedia melepasnya untuk membantu memenangkan skuad mereka yang cukup gemuk. Menjual Havertz ke Madrid bisa memuluskan upaya mereka untuk merekrut Lautaro ke London. Sebelum masa depannya diputuskan, sang striker akan berusaha membawa Inter meraih kemenangan Liga Champions saat mereka menghadapi Manchester City di final pada Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Simone Inzaghi pilih Edin Dzeko atau Romelu Lukaku. Simone Inzaghi punya pilihan yang dilematis di lini serang Inter Milan pada final Liga Champions 2022-2023. Inzaghi harus memilih antara Edin Dzeko atau Romelu Lukaku untuk menemani Lautaro Martinez di depan. Manchester City punya Erling Haaland yang tampil luar biasa sejak fase grup. Haaland adalah top skor 12 gol Liga Champions dan hampir menjadi pilihan utama. Berbeda dengan City dengan Haaland, Inter punya dilema di lini serang. Inzaghi akan pusing menentukan siapa duet yang tepat untuk Lautaro Martinez. Sebab Dzeko maupun Lukaku sama bagus dan pantas bermain sejak awal. Inzaghi lebih sering memainkan Edin Dzeko pada musim 2022-2023. Salah satu alasannya karena Romelu Lukaku beberapa kali cedera dan performanya tak cukup stabil pada awal musim. Dzeko lebih banyak bermain baik di Serie A maupun di Liga Champions. Dzeko tercatat sebagai top skor Inter Milan di Liga Champions dengan 4 gol. Namun, performa terkini Lukaku jauh lebih baik dibanding Dzeko. Apalagi jika tolak ukur yang dipakai gol atau assist. Pada 10 laga terakhir Inter Milan di sebuah ajang, Lukaku mencetak 5 gol dan 4 assist. Padahal, Lukaku tak selalu bermain penuh. Inzaghi harus menghitung dengan cermat, tetap memainkan Dzeko sejak menit awal atau menggantinya dengan Lukaku yang performanya bagus.